Oke, halo teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala penyakit. Oke, jadi sekarang ini ngevlog tipis-tipis aja karena sebenarnya nggak penting sih, nggak perlu kalian tonton juga nggak apa-apa. Tapi aku pengen pas ngevlog pulang ini pengen tak video. Ini bensinku sih 1 bar nih. Jadi sekarang kita di Malang Kota. Jadi aku dari kos-kosan ini mau balik ke Malang Kabupaten ya, di daerah Wajak seperti biasa. Dan sekarang kita bawa Yamaha NMAX 155 pakai lampu proyektor biled. Nah ini jadi Rido juga tadi kita kan habis ujian terakhir ya, UAS terakhir kuliah. UM sudah beres nih, yang lain pada belum beres, UM udah beres duluan gitu guys. Nah jadi ini aku nyoba setup baru. Ini setup pakai mikrofon baru, jadi kita langsung masuk ke jack-jackan ya. Jadi kita nggak audio terpisah kayak biasanya. Aku biasanya itu pakai HP terus audionya terpisah di mana namanya, iya audionya di HP, maksudnya audionya di HP tapi terpisah gitu loh guys. Nah sekarang ini udah jadi satu, jadi enak pada saat post production atau pada saat editingnya nggak terlalu repot, tinggal motong-motong aja nih. Misalnya mungkin aku ada salah ngomong atau mungkin ada videonya yang kurang penting, bisa dipotong gitu guys. Ini hari apa sih? Oh malam Sabtu guys, malam Sabtu, jadi macet parah. Ini kita sudah di Simpang Bandung ya kalau orang bilang. Ini kita belok kiri, kita sen ke kiri. Enak guys, maksudnya di sini kita pakai lampu biled dari Pajero Sport Dakar. Itu cukup lah, walaupun sekarang emang banyak kayak merek-merek apa namanya, AS Turbo yang jauh lebih terang. Terus kayak waduh tikus mati ada tikus mati anjay. Loh, klaksonnya juga enak banget. Ih, ada yang lawan arah, ini nggak boleh guys, ini searah guys. Jadi sekarang Malang itu menerapkan searah, banyak yang searah, tapi ini dari dulu emang udah searah sih. Oke, kembali ke topik tadi, proyektor biled. Jadi kalian juga sebenarnya kalau misalnya mau modifikasi kendaraan terus mau milih lampu proyektor yang bagus dan yang sesuai budget, kalau menurutku sih ya sesuaikan budget kalian aja. Misalnya kalian budgetnya untuk apa, misalnya merek mungkin Fahid, mungkin yang harganya masuk akal mungkin mungkin S10, tapi kurang lebih aja sih. AS Turbo itu kan karena produk baru ya, terus flat cut off ya, jadi dia juga istilahnya chip-chipnya baru jadi lebih terang. Tapi kalau saranku pokoknya yang pertama itu menyesuaikan budget sama menyesuaikan konsep dari motor kalian lah gitu. Mau yang kelihatan OM look atau mau kelihatan agresif, itu pilihan kalian lah, seperti itu guys. Tuh, ini sama cahayanya lampunya apa itu depan ini? Oh, expander. Terangan inilah, ini Dakar. Tapi kalau sudah lawannya aftermarket kayak lampunya apa namanya, ya yang tadi kusebutkan kayak Fahid, AS, atau mungkin merek-merek yang lebih kelas atas lagi, mungkin kayak Osram, terus kayak kayak apa namanya, Osram, terus Pro 7, terus apa sekarang yang diminatin di Surabaya itu Saber. Nah lampu Saber itu juga kan budgetnya mahal tuh ya, kita nyesuaikan budget aja gitu loh. Jadi nggak perlu yang gimana-gimana lah gitu loh. Nah ini di depannya ada Pajero Dakar juga, tapi lampunya kayaknya udah gantian tuh, tebal cahayanya soalnya. Nah jadi for your info yang mungkin kalian pernah ke Malang terus sekarang udah nggak pernah di Malang lagi. Nah sekarang itu ini daerah PLN UP3 ya, Malang Kota. Nah ini di daerah Kayu Tangan tuh, liatin guys, bagus. Nah di sini tuh biasanya banyak polisi, jadi kalau misalnya kita pakai knalpot brong biasanya kita kena. Jadi makanya aku kesini, aku selalu bawa NMAX kalau misalnya ke Malang Kota. Terakhir kemarin sih sempet sih bawa R25, cuman karena ada berita-berita motor-motor sama mobil ditangkap, jadi akhirnya aku memilih untuk membawa motor yang apa ya istilahnya, kan kalau R25 nggak pakai spion, nggak pakai plat nomor, knalpot racing, apa sih ya, atributnya lebih lengkap lah. Karena emang peruntukannya NMAX ini buat daily, emang buat motor kaki. Karena pas itu udah aku sebutkan kayaknya pas di video liaran NMAX pertama ya,
Tapi ini hari ini rame banget ya guys ya. Maksudnya kayak nggak kayak biasanya. Soalnya ini mau weekend gitu guys. Ini aku mau balik. Mungkin kita nanti ngevlognya sampai di daerah aja ya, mungkin daerah stasiun atau mungkin daerah kota lah. Jangan sampai wajah dong, sejam dong nanti di videonya. Kita videonya yang seperlunya aja. Jadi ini Kodim. Coba sih. Ini bensinnya 1 bar, cukup nih sampai wajah. Nanti aku ngisinya di wajah aja. Biar nanti sampai rumah bensinnya tuh penuh. Tadi kita sampai mana pembahasan? Sampai bilet ya, pemilihan bilet sama pengonsepan bilet mungkin. Kalau menurutku yang paling penting itu misalnya kalian nggak bisa masang, cari toko atau bengkel yang masangnya kompeten lah istilahnya. Jangan sampai ada yang kasus proyektor miring lah, ada yang kasus terus kayak batok apa namanya, proyektornya getar lah, banyak lah. Maksudnya kasus-kasus yang kayak gitu-gitu tuh banyak terjadi gitu loh di dunia perlampuan. Ini ada mobil polisi nih. Mobil polisi ini apa nih? Mazda 6 ya kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai cut off-nya itu sampai mereng gitu loh. Kayak gitu. Ini sekarang di stasiun Kota Baru Malang. Terang ya guys ya di sini ya. Di sini emang daerahnya daerah rame karena orang juga pada mau, mungkin anak-anak mahasiswa yang UM udah pada balik kampung ya, jadi udah agak sepi. Di kampus itu juga mulai agak sepi, parkirannya juga agak sepi gitu. Ini aduh, ayo wis dikasih kan. Oh, terima kasih Innova lama. Aduh, sila banget lampunya. Nah, dan untuk kalian kalau misalnya masang bilet atau masang lampu lainnya lah, pokok semua lampu lah, jangan sampai apa ya, kalian itu mencederai mata orang lain gitu loh. Karena yang biasa kita lihat kan lampunya tuh ke atas kayak high beam ini. Nah, ini high beam. Aduh, jangan deh. Pokok jangan sampai arah lampu itu ke atas gitu loh. Jangan sampai kena matanya orang, karena itu bikin apa ya? Bikin nggak enak lah dilihat orang. Hey, Rido lagi ngisi bensin, kita tungguin aja deh. Nanti kita lanjut lagi mungkin videonya. Oke, lanjut. Kita ambil kanan dulu, guys. Oh my god. Kita ambil sen kanan dan lanjut. Oke. Tadi pembahasannya sampai cut off. Cut off jangan sampai terlalu tinggi. Terus kalian juga harus selain cut off itu yang pertama yang keberapa tadi? Nah, terus setelah cut off kan tadi sudah pemilihan lampu. Oh iya, pemilihan lampu itu yang lebih urgent itu lagi sama spesifikasi dari motor atau dari sistem pengisian kendaraan kalian. Jadi misalnya motor kalian itu mungkin sistem pengisian yang kurang baik, lebih baik diperbaiki dulu guys, karena aduh jalannya rusak. Karena kalau misalnya sistem pengisian kalian nggak baik, terus kalian pakein lampu bilet gitu ya, pakai lampu bilet yang jadi malah lampunya bisa rusak karena listriknya nggak stabil. Walaupun dibuat DC tapi dia nggak bakal bisa stabil karena ya pengisian aja udah nggak normal gitu loh. Jadi dari sistem pengisian aja udah nggak beres, gimana mau bagus gitu loh guys. Terus sesuaikan juga, karena spesifikasi kan sesuaikan watt lampu kalian gitu guys. Maksudnya misalnya nih bilet rata-rata itu sekitar 30 mungkin 30 sampai 60 watt. Kan ada tuh yang 35 watt, ada yang 40 watt, ada yang high beamnya berapa watt gitu. Kalau nggak salah Pajero Dakar nih 33 ya kalau nggak salah ya, kali 2 berarti ini kan 33 low beam. High beamnya paling nambah 4 watt kalau nggak salah ya. Kalau salah ya dikoreksi aja lah guys. Ini Pajero Dakar yang 2018 yang kotak, lampunya agak kotak itu. Terus alangkah baiknya motor kalian yang sudah dimasangin part-part aftermarket, mungkin kayak klakson atau kayak lampu seperti ini, itu kan membutuhkan daya yang mungkin lebih lah. Maka dari itu kalian wajib memasang yang namanya relay kendaraan. Apa sih namanya? Ya relay biasanya. Kalau kalian misalnya masang ke tempat yang kompeten, pastinya sih dikasih ya relay itu, karena supaya
membantu dan mengamankan fuse dan relay, membantu dan mengamankan sistem kelistrikan atau modifikasi dari motor kalian, seperti itu guys. Nah, biasanya kalau di sini nih, ini kita bahas di daerah Malang dulu ya sebentar. Nah, ini nih motor nggak boleh naik tuh, tulisannya kendaraan roda 4 truk bus sama kendaraan roda 2 kendaraan tidak bermotor. Nah, tapi orang-orang kebanyakan sudah ya naik ke situ dong, gitu loh guys. Maksudnya kan sebenarnya nggak boleh tuh naik ke situ, tapi orang-orang kebanyakan naik ke situ, gitu guys. Tapi sebenarnya nggak masalah sih, kayak kan ini anggap aja kayak flyover yang di Samarinda lah. Kalau kalian nih subscriberku yang orang Samarinda, oh my god, ini ada kereta nih. Kok nggak ada palangnya anjay? Nih ngeri banget. Nah itu ditutup tuh palangnya. Kok nggak ada palangnya yang di belakang? Loh. Wih wanginya ya Allah, wangi apa ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aduh agak ngeri kalau kadang malam-malam terus tiba-tiba wangi gini, agak berbahaya. Waduh, bersih banget knalpotnya CBR. Oke, jadi di flyover sini tuh sebenarnya motor nggak boleh naik situ ya. Tapi sebenarnya mungkin kalau ada kebijakan baru nggak masalah sih harusnya, karena ya aman aja gitu loh. Mungkin antisipasinya apa, karena mungkin takut orang terjatuh dari ketinggian seperti itu kan tinggi. Tapi kan sudah ada pagernya juga tinggi segini, aman lah kalau menurutku. Harusnya sih aman. Oke, kita lanjutkan di bilet. Tadi sesuaikan sama spesifikasi motor kalian. Terus yang ketiga, kalau misalnya kalian mau pasang bilet sendiri kalau misalnya kalian ngide lah, wah anjay S-Class, kalian ngide lah sendiri mau masang, jangan sembarangan, atau lihatlah dulu lah warna kabel yang di saklar, mungkin warna kabel yang di kontak, warna kabel yang ada di ACC kontak, apa namanya, baterai itu kan maksudnya beda-beda ya, maksudnya tiap motor itu beda-beda. Mungkin kalau bisa ya dibacalah buku panduannya itu dilihat gitu loh, atau mungkin dari di kotaknya itu kan biasanya ada warna kabel, sama mungkin penyambungannya kalian bisa dilihat di tutorial YouTube. Terus juga kalian kalau mau masang sendiri papan buat dudukannya proyektornya, biasanya kan kalau lampu-lampu yang LED sudah kayak gini atau kayak Vario, kayak NMAX itu kan nggak ada dudukan bohlamnya, jadi biasanya dibuatkan kayak papan sendiri. Itu biasanya papannya terbuat dari apa ya, terbuat dari besi plat gitu tapi tebal. Biasanya ada, tergantung spesifikasinya, beratnya biletnya juga. Pokok itu kalian harus sesuaikan lah sama spesifikasi bilet agar hasil dari lampu ini nggak getar naik tuh gitu loh. Karena biasanya bilet itu kejadiannya tuh getar gitu loh. Seperti itu guys, kalau misalnya mau masang sendiri. Tapi kalau misalnya nggak mau masang sendiri ya kalian langsung aja bawa ke toko azan. Allahu Akbar. Kalian langsung bawa ke toko rekomendasi lah, atau mungkin teman-teman kalian yang masang bilet yang bagus, misalnya dia terima kita beli barang-barang sendiri, boleh gitu. Terus kan biasanya juga ada part-part pendukung seperti shroud, seperti devil eye. Ya sebenarnya sebaiknya harus sesuaikan dengan warna motor kalian. Jangan kayak aku ini, warnanya shroudnya warna BMW-nya, shroud BMW-nya warnanya biru. Kan nggak jelas, motornya merah, mesinnya merah, TDR-nya oranye. Agak kurang nyambung sebenarnya guys, tapi ya udahlah ya, namanya udah terlanjur. Namanya juga zaman dulu kan, ini bilet zaman Majapahit. Dulu orang-orang masih pakai zaman bilet-biletnya VRZ, bilet-biletnya apa namanya, waduh, ngebul guys. Pokoknya zaman-zaman bilet-bilet lama lah, maksudnya kayak orang masih pakai proyektor HID, kita sudah pakai bilet. Dan alhamdulillah dari 2020 sampai 2023 lampunya aman karena pemasangannya aman. Kenapa? Kenapa? Iya. Ngomong apa sih? Ngomong apa?
Micro OLED. Sabar. Tenang. Orang sabar. Lebar. Astagfirullahaladzim. Orang sabar disayang Tuhan, gitu loh guys. Sembarangan aja. Mungkin videonya pembahasan bilet mungkin sampai sini ya. Maksudnya kan karena kalian ya pokok kalian sesuaikan lah views apa segala macam tadi udah aku sebutkan. Intinya bawalah kok, misalnya nggak bisa, misalnya nggak ngide, bawalah ke orang yang berpengalaman, atau misalnya kalian mau ide sendiri, banyak tonton referensi, atau mungkin banyak tanya-tanya sama orang yang lebih berpengalaman. Gitu aja sih mungkin. Waduh, gedip-gedip nih mulai nih. Oke, jadi mungkin gitu aja videonya. Terima kasih telah menonton. Mungkin informasi ini bisa bermanfaat atau enggak ya terserah kalian lah ya. Intinya aku berbagi atau sharing seputar yang aku tahu. Maaf kalau pembahasannya kadang agak nyelentang ke sini ke situ, karena yang namanya di jalan juga aku belum terlalu konsentrasi ya, maksudnya konsentrasinya terbagi gitu guys. Aku belum lama jadi motovlog, jadi mungkin apa ya, cara ngomong juga masih belum bisa sebagus motovlog yang sudah bertahun-tahun mungkin ngevlog ya. Oke, jadi lampu merah sekarang. Oke, ini udah videonya. Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka tekan like, jika kalian nggak suka tekan dislike. Mungkin informasi ini bisa bermanfaat buat kalian untuk menjadi referensi buat kalian dalam memilih lampu bilet. Mungkin gitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macet. Ayo pulang yuk, let's go.